warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naila Zawa Zulkarnain dengan nomor NIM 23B5050410998. Saya ingin mempresentasikan tentang komunikasi data. Di sini ada perangkat keras komunikasi data. Apa itu perangkat keras komunikasi data? Contohnya ada terminal atau cluster control dan modem. Oke, kita sebutin satu-satu ya. Terminal itu atau alat input yang disebut. Contohnya ada keyboard, telepon tombol, atau titik penjualan, point of sale, atau terminal pengumpulan data. Dan di sini ada cluster control. Cluster control itu apa sih? Cluster control unit itu berfungsi untuk membangun hubungan antara terminal yang dikendalikan dengan peralatan dan saluran-saluran. Dan di sini ada modem. Modem yaitu peralatan khusus yang digunakan agar sirkuit telepon dapat digunakan sebagai komunikasi data. Di sini juga ada multiplexer. Multiplexer itu apa? Multiplexer itu adalah alat yang memungkinkan pengiriman dan penerimaan pesan secara terentak. Di sini ada saluran berfungsi untuk melaksanakan fungsi transmisi dalam berbagai cara. Contoh ada kabel dan fiber optik dan lain-lain. Di sini ada front end processor. Front end processor itu adalah menangani lalu lintas data yang masuk dan keluar bagi host komputer, berfungsi sebagai input atau output dari host tersebut. Nah, di sini ada perangkat lunak dalam host. Contohnya ada menetapkan pesan dalam suatu urutan titik berdasarkan prioritasnya dan melaksanakan fungsi keamanan dengan mempertahankan catatan atau kegiatan dari setiap terminal dan memeriksa apakah suatu terminal berwenang untuk mengerjakan tugas atau tidak. Di sini ada menghubungkan jaringan data komputer dengan sistem manajemen database atau menangani gangguan kecil dalam prosesan. Nah, di sini ada perangkat lunak dalam front end processor disebut adalah menentukan jika terminal ingin menggunakan saluran dan memelihara catatan kegiatan saluran dengan memberikan tanggal dan waktu nomor pada setiap pesan. Di sini juga ada mengubah kode-kode yang digunakan oleh satu jenis peralatan, misalnya ada IBM dan DEC, melaksanakan fungsi editing pada setiap data yang masuk dengan memeriksa kesalahan dan mengatur bagi formatnya. Di sini ada menambahkan dan menghapus kode-kode routing. Ada memelihara file historis dan pesan-pesan yang masuk, dan ada memelihara statistik atau penggunaan jaring. Bentuk sistem komunikasi data terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama offline communication system, suatu bentuk sistem komunikasi data yang sederhana dalam berbentuk offline communication system, yaitu data yang ditransmisikan tidak langsung diproses oleh CPU penerima. Yang kedua, online communication system. Suatu online communication system, data yang dikirimkan akan langsung diterima oleh komputer pusat untuk diolah. Online communication system dapat berbentuk remote job entry system, real-time system, time sharing system, client server system. Kemudian model komunikasi data. Ada 3 macam model komunikasi data dilihat berdasarkan tipe channel transmisi. Yang pertama, simplex atau one-way transmission. Tipe channel transmisi ini hanya dapat membawa informasi dalam bentuk satu arah saja, tidak bolak-balik, misalkan siaran radio atau televisi. Yang kedua, half duplex atau either-way transmission. Half duplex atau either-way transmission bisa disingkat HDX. Dalam tipe channel transmisi ini, informasi data dapat dikirim dan diterima namun tidak secara serentak bergantian. Artinya bila satu mengirimkan maka yang lainnya menerima dan sebaliknya. Radio CB walkie-talkie merupakan contoh dari two-way transmission.
Yang ketiga, duplex atau both-way transmission bisa disingkat FDX, merupakan channel transmisi di mana informasi data dapat mengalir dalam dua arah serentak atau dapat mengirim dan menerima data dalam waktu yang bersamaan. Komunikasi lewat telepon merupakan contoh dari tipe channel transmisi ini. Kemudian, model komunikasi data berdasarkan jalur transmisinya dibagi menjadi tiga. Yang pertama, unicast. Unicast merupakan kontak data informasi pada suatu alat dengan alat yang lain. Sedangkan ketika kontak tersebut terjadi, alat tersebut tidak dapat melakukan kontak dengan alat lainnya di luar kontak yang terjadi. Yang kedua, multicast. Berbeda dengan unicast, dalam multicast ketika proses kontak terjadi, masing-masing alat tetap dapat terhubung dengan alat lainnya. Yang ketiga, broadcast. Dalam proses ini, alat yang menerima informasi tidak dapat memberikan respon baik terhadap alat pengirim data atau informasi. Yang kedua, point to multipoint, di mana pada satu alat atau media dapat terhubung dengan beberapa alat lainnya. Contoh proses transmisi data yang menggunakan konfigurasi ini adalah penyiaran televisi, penyiaran radio, yang dimana satu pemancar radio atau televisi dapat diakses atau terhubung dengan beberapa radio atau televisi.